Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Kepada saudaraku dimanapun berada, kami di sini ingin sekali menanggapi pernyataan dari Bang Marcel atau Marcel Radival yang lebih dikenal dengan pesulap merah, yang lagi rame diperbincangkan. Dalam hal ini saya mau mengomentari atau memberikan informasi tentang pernyataan yang keagamaan yang dinyatakan oleh Bang Marcel dan kawan-kawannya, yang mana Bang Marcel menyatakan qaulnya Imam Asy-Syafi'i, fatwanya Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi man za'ama annahu yaral jinna abatulna syahadatahu, atau fatwa Imam Asy-Syafi'i yang lain man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abatulna syahadata. Itu fatwanya Imam Asy-Syafi'i, betul, bisa dilihat di kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra karya Imam As-Subki, atau bisa dilihat di kitab Irsyadus Syari di Syarh Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini saya memberikan komentar dua. Satu, tentang masalah pernyataan Bang Marcel yang menembak rata atau memukul rata bahwa semuanya manusia tidak bisa melihat jin. Kedua, masalah mereka yang melihat jin dinyatakan syahadatnya atau Bang Marcel kurang lebih bila mengatakan orang yang mengaku-ngaku melihat jin dengan bentuk aslinya, maka persaksiannya atau syahadatannya, keislamannya perlu dipertanyakan lagi. Dua, yang satu kita bahas masalah abdulna syahadatahu, batal persaksiannya. Di sini bukan yang dimaksud kata Imam Asy-Syafi'i itu bukan persaksian untuk syahadat masuk Islam. Arkanul Islami khamsatun al-awalu syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengaku-ngaku, kata Bang Marcel, melihat jin dengan bentuk aslinya, maka persaksiannya atau keislamannya, persaksian berarti kan persaksian, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, itu katanya dipertanyakan. Ini justru saya balik bertanya, ini pertanyaan dari siapa? Pemahamannya siapa? Jangan ditarik ke pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Ini menjadi kadzib, kadbun, bohong, itu mengada-ngada. Maksud daripada abtulna syahadatahu yang diuraikan yang difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu bukan syahadat keislaman yang sehingga batal Islamnya alias murtad, tapi syahadat persaksian atas muamalah dan hukum. Contoh, ia menjadi saksi pernikahan,
Kalau si saksi biasanya diberi pertanyaan sah, sah. Nah, itu kata Imam Syafi'i tidak diterima persaksiannya. Ada lagi persaksian masalah ru'yatul hilal. Itu persaksiannya juga kalau ketika orang melihat jin, menganggap melihat jin, itu persaksiannya juga tidak diterima dalam madhab Imam Syafi'i. Dalilnya dari fatwanya Imam Syafi'i, man zama annahu yarul jinnah abtulna syahadatahu. Yang kedua, pernyataannya Imam Marsyal memukul rata bahwa jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Padahal illa ayyakuna nabiyan, kecuali para nabi dan orang-orang yang oleh Allah dibukakan mata batinnya untuk bisa melihat. Nah, mari kita buka keterangan para ulama, bisa dilihat di kitab Tafsir Al-Qurtubi. Bagi teman-teman yang mempunyai Tafsir Al-Qurtubi bisa dilihat. Di situ diterangkan min haitsu la tarawnahu. Itu firman Allah lengkapnya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Surat Al-A'raf ayat 27. Nah, di situ di kitab Tafsir Al-Qurtubi diterangkan min haitsu la tarawnahu, yang artinya lengkapnya itu sungguh, sungguh kata Allah, sungguh kalian semuanya, sungguh syaitan dan qabiluhu dan bala tentaranya dan golongannya itu bisa melihat kalian semuanya min haitsu la tarawnahu, dari tempat yang mana kalian semuanya tidak bisa melihat mereka. Nah, dari tempat yang kalian semuanya tidak bisa melihat mereka. Dari tempat kita semua, dari tempat kalian semuanya tidak bisa melihat mereka. Jadi intinya manusia tidak bisa melihat jin dari firman Allah itu tadi. Nah, mari kita teruskan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Terusannya min haitsu la tarawnahum qala ba'dul ulama. Sebagian para ulama, ingat-ingat ini sebagian, ba'dul ulama, sebagian ulama. Jadi bukan semuanya para ulama, bukan, tapi bukan kesepakatan ulama, semuanya ulama bukan, tapi ba'dul ulama mengatakan fi hadad dalili ala annal jinna la yurawna. Kalau menurut dalil ini, dalil firman Allah min haitsu la tarawnahum ala annal jinna la yurawna, bahwa sungguh jin itu tidak bisa dilihat. Ini sebagian ulama mengatakan seperti, mengomentari seperti itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jin itu tidak bisa dilihat atas dasar firman Allah min haitsu la tarawnahu. Kita lanjut lagi. Kila jaizun hatta yurau. Nah, kila zaidun ayyurau. Tapi ada yang mengatakan, sebagian ulama juga ada yang mengatakan jaizun ayyurau, bahwa jin itu bisa dilihat. Nah, jin itu bisa dilihat. Nah, sebagian ulama yang mengatakan jin bisa dilihat itu atas dasar apa? Atas dasar li'annallaha, terusannya tadi di Tafsir Al-Qurtubi, li'annallaha idza arada ayyuriyahu kasyafa adzamahu hatta turo.
Karena apa? Karena sungguh ketika Allah menghendaki jin bisa dilihat, ketika Allah menghendaki jin bisa dilihat, menghendaki seseorang bisa melihat jin, maka kasyafa ajsamahum hatta turun, sehingga jisimnya jin akan nampak oleh orang yang dikehendaki oleh Allah bisa melihat. Itu kekuasaan Allah Ta'ala, jangan kita halang-halangi. Jin ketika difirmankan oleh Allah min haitsu la tarawnahu, itu dia bangga bahwa dia merasa kuasa. Kuasa. Saya tidak bisa dilihat oleh manusia. Itu kesombongan jin. Padahal Allah lebih kuasa, lebih kuasa. Li'anna Allah Ta'ala idza arada ayyuriyahum kasyafa ajsamahum hatta turo. Karena apabila Allah menghendaki manusia bisa melihat jin, maka kasyafa ajsamahum, jin akan nampak jisimnya. Jangan memberi ruang kepada jin dia kuasa. Yang kuasa itu Allah Ta'ala. Jangan menutupi kekuasaan Allah Ta'ala dengan dasar dalil min haitsu la tarawnahu. Itu di kitab Tafsir Al-Qurtubi keterangannya. Jadi intinya di Tafsir Al-Qurtubi ada sebagian ulama yang mengatakan jin tidak bisa dilihat. Ada juga sebagian ulama juga jin itu bisa dilihat. Atas pun semuanya betul. Jadi Bang Marcel jangan memukul rata perkara-perkara yang masih ikhtilafiyah. Jadi silakan kalian yang memakai kaulnya bagian ulama yang tidak bisa melihat jin, silakan. Yang memakai kaulnya sebagian ulama yang mengatakan jin bisa dilihat, silakan. Jangan memaksakan orang untuk ikut pendapat kalian. Untuk lebih meyakinkan lagi, mari kita buka di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Ibnu Rajab Al-Hambali di halaman 334 juz 9. Mati lampu sebentar. Biasa iklan TV aja ada iklannya. Cuman iklannya gratis ini. Oke, kita lanjut. Bisa dibuka di Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Ibnu Rajab Al-Hambali. Di situ ada keterangan wa amma qauluhu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Adapun firman Allah Ta'ala, yaitu sungguh syaitan dan bala tentaranya dan golongannya itu bisa melihat kalian semuanya manusia. Min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang mana kalian semuanya manusia tidak bisa melihat mereka. Nah, mari kita lihat tafsirnya. Fa innahu, di situ dilanjutkan keterangannya. Fa innahu kharaja 'alal 'amil aghlab.
dalil firman Allah Ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum itu berlaku untuk secara umum. Ala kharaja alal a'amil aghlab, berlaku untuk secara umum. Umumnya manusia itu iya tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita semuanya. Ini secara umumnya. Selanjutnya walaisal murad bihi nafyu ingkani ru'yati. Tapi keterangan tadi itu jangan dikebiah-uyah, dipukul rata untuk manusia bisa melihat jin. Jangan terus secara umum semuanya kamu pukul rata bahwa manusia semuanya tanpa terkecuali tidak bisa melihat jin. Jangan. Di pernyataan firman Allah Ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum itu untuk secara umum, bukan kesemuanya. Jangan kita nafyu ingkani ru'yatihim, menafikan untuk bisa melihat jin. Terus selanjutnya untuk keterangan tafsirnya waqaddonna ba'dul ulama waqaddonna ba'dun nasi annahu dalun ala zalika. Sebagian manusia mengira donna waqaddonna, sebagian manusia itu mengira ayat Allah Ta'ala tadi, firman Allah Ta'ala tadi itu memberi petunjuk, memberi isyarat pada kita bahwa jin dan bala tentaranya dan golongannya tadi itu bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Kalau ada yang sebagian manusia berpedoman itu mempunyai dalil itu sehingga mengatakan kalau ada orang yang bisa melihat jin, mengaku-ngaku bisa melihat jin, dia dikatakan fasik. Gitu. Padahal kita lanjutkan waqad ra'ahum Abu Hurairah wa ghairuhu minas sahabah. Padahal benar. Ada qad itu teman-teman, dan benar-benar sahabat Abu Hurairah dan yang lain para sahabat itu banyak yang bisa melihat, bukan bisa, memang melihat bangsa jin. Jadi kesimpulannya, melihat dan tidak bisa melihat itu betul semuanya. Sebab ada sebagian ulama yang mengatakan jin tidak bisa dilihat atas dasar firman Allah min haitsu la tarunnahum. Tapi juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jin itu bisa dilihat manusia dengan dasar annallaha idza arada ayyuriyahum kasyafa ajsamahum hatta turo. Sebab Allah Ta'ala itu kuasa itu sifat iradahnya Allah Ta'ala, jangan kita tutup-tutupi. Allah Ta'ala ketika berkehendak maka terjadi. Dengan dalil apa? Dalil bahwa sahabat Abu Hurairah wa ghairuhu minas sahabah itu nyatanya bisa melihat bangsa jin. Maka sebenarnya manzama qaulnya Imam Syafi'i, fatnya Imam Syafi'i, manzama annau yaral jinna abdulna syahadatahu itu tuh illa ayyakuna nabiyan, kecuali para nabi dan orang-orang yang Allah kehendaki bisa melihat. Dan mereka yang bisa melihat itu ya terserah Allah Ta'ala, tentu itu kekasih Allah Ta'ala. Ya intinya jangan dikebiah-biah, atau sekali lagi
jangan memberi pemahaman yang kalian itu tidak tahu. Maka alangkah lebih baiknya, lebih hati-hatinya, lebih istihadnya kita melihat perkataan para ulama mengomentari tentang agama bagaimana, mengomentari firman Allah itu bagaimana, maka kita tanya para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya. Maka Bang Marcel yang notabene menjadi pesulap, tentu masalah agama tentunya kurang. Maka kalau sudah bermasalah hukum agama, maka tanyalah pada ahlinya. Ini semoga menjadi motivasi, kritik membangun, bukan untuk menjatuhkan. Apa yang Mas Marcel lakukan itu ada yang baik, mendobrak atau membongkar para oknum-oknum dukun. Tapi sekali lagi, jangan memukul rata bahwa dukun kalau nggak bohong ya cabut. Itu jangan sampai menyakiti mereka yang benar-benar dukun asli. Sebab kita semuanya punya orang tua. Orang tua kita semuanya dulu hidup lahir di muka bumi ini pelantarannya tidak lain adalah para dukun. Bahasa dukun itu masih umum. Waktu dulu tidak ada namanya dokter, mantri, bidan, belum ada. Yang ada dukun. Maka saran saya, al ilmu qoblal qauli wal amal. Sebelum berkata-kata, sebelum melakukan sesuatu tindakan, carilah ilmunya. Niscaya kalian semuanya akan selamat. Dan insya Allah disenangi seluruh alam semesta. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.